Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juana Iskrisanti Pantau. Saya berasal dari prodi jurusan S1 Akuntansi Untirta, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Oke, langsung saja. Yang pertama, terdapat perubahan peradaban melalui iptek tidak terlepas dari keadaan di sekitarnya, yaitu berkaitan dengan perkembangan iptek, salah satunya berkaitan dengan ruang budaya. Hal ini dikarenakan iptek sendiri tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan agama, sehingga akan muncul semangat objektivitas. Selain itu, perkembangan iptek haruslah mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga kemajuan iptek akan berdampak positif untuk negeri ini. Nah, menurut Kunto Wijoyo, tentang perkembangan ilmu dipengaruhi oleh kemajuan yang dilihatnya. Hal ini bersifat non-kumulatif dan kumulatif. Kemudian di dalam non-kumulatif, terdapat beberapa indikator yaitu ada agama, filsafat, dan juga kesenian. Kemudian di dalam kumulatif yaitu adalah fisika, teknologi, dan juga kedokteran. Kemudian ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, nilai-nilai Pancasila dijadikan rambu-rambu normatif, dan juga ideologi dan budaya bangsa harus menjadi pondasi yang kuat. Kemudian kita akan menggali tentang sumber-sumber tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, yang pertama ada historis, sosiologis, dan juga politis. Nah, di dalam historis ini terdapat beberapa pendapat, salah satunya yaitu oleh Jacob. Beliau menjelaskan tentang beberapa sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini juga terdapat peran Pancasila dalam pengembangan ilmu, yaitu Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengetahuan, kemudian Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada sumber sosiologis, yaitu Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya, manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, sumber sosiologis ini dari pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Masyarakat harus menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Kemudian ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Kemudian kita akan menuju ke pembahasan membangun argumentasi dan juga dinamika. Yang pertama ada dinamika. Dinamika ini para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Dan yang kedua adalah tantangan. Ada beberapa dasar pengembangan iptek di Indonesia, yaitu pertama ada kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Kemudian ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Nah, di sini esensinya itu terdapat beberapa sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa bertujuan untuk dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional. Dan yang kedua ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bertujuan bagaimana memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus bersifat beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang bertujuan dapat mengimplementasikan universalia dan internasionalisme dalam sila-sila lain. Berdasarkan hal ini, seharusnya ilmu pengetahuan dan teknologi mengembangkan rasa nasionalisme warga negara, kebesaran bangsa, dan juga menjunjung tinggi keluhuran bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan secara demokratis. Berdasarkan hal tersebut bahwa setiap individu ilmuwan haruslah diberikan kebebasan dalam
berteknologi, tetapi harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harusnya dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Jadi dalam esensi ini kita harus seimbang dengan mengikuti era teknologi ini atau IPTEK ini. Kita juga harus menyesuaikan terhadap nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Kita tidak boleh sampai melewati batasan-batasan yang telah diatur di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian, selama ini pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Dan pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, di dalam urgensi ini ada beberapa peran penting sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Indonesia tidak terlepas dari perkembangan zaman, dan juga tidak meratanya orientasi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mengakibatkan hanya perguruan tinggi yang memiliki prodi-prodi tertentu lah yang terserap oleh dunia kerja. Kemudian ada fenomena yang terjadi di Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum sampai tahap bagaimana melibatkan masyarakat yang mengakibatkan hanya kelompok atau individu tertentu yang merasakan dampak positifnya. Baiklah, tadi beberapa hal yang sudah saya jelaskan sedikit. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ucapan atau kata. Selebihnya saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.